Halo, salam semangat kaula muda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Oh ya, apa kabar kaula muda semua? Hari ini kita bersama-sama dalam kajian pekanan rutin KSWI ya. Dalam beberapa waktu nanti, saya Yuldia Nusfa akan menemani kaula muda semua tentunya untuk sharing-sharing happiness mengenai mengejar surga sedari muda. Nah, pasti menarik banget nih guys. Jadi, kalian harus tetap stay tune ya. Apa yang ada dalam pemikiran teman-teman sekalian kalau kita membahas mengenai masa muda? Ya, masa muda, masa kita para kaula muda. Masa muda adalah masa yang berapi-api. Kalian pasti ngerasain sendiri kan bagaimana masih kuatnya fisik kita, masih kuatnya daya pikir kita, idealisme kita, dan juga semangat yang masih berapi-api. Jika menginginkan sesuatu hal, maka pemuda bisa saja menaklukkan gunung, bahkan menyelami samudera. Harapan, tekad yang kuat membuat semua itu bisa saja terjadi dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang masih memiliki daya juang yang tinggi. Pemuda memiliki potensi-potensi yang banyak, potensi-potensi yang tidak dimiliki oleh pada masa anak-anak ataupun pada masa orang tua. Namun demikian, pada kenyataannya, potensi-potensi pada para pemuda itu terbengkalai begitu saja dan tidak dikembangkan. Dilihat pada hari ini, bahwasanya para pemuda itu mengira bahwasanya kematian itu masih sangat jauh. Nah, akibatnya banyak para pemuda itu lebih berambisi untuk mengejar materi seperti prestasi akademik, eksistensi diri, percintaan, atau mengikuti fashion-fashion terkini. Bahkan menghabiskan waktunya hanya untuk rebahan dibanding untuk memikirkan akhirat. Di mana hal-hal yang saya sebutkan tadi itu notabene hanya bernilai pada dunia saja. Mereka lebih menganggap bahwasannya ke surga itu bisa disiapkan nanti-nanti. Mumpung masih muda, mereka berpikir bahwasannya mereka harus mencari dunia dulu sebanyak-banyaknya. Dengan kemapanan yang akan mereka peroleh suatu saat nanti, baru mereka akan berpikir mereka akan beramal solih beserta keluarganya. Tapi apakah ada yang menjamin hidup kita sampai ke sana? Bisa saja ajal kita akan datang saat ini, lusa, bahkan sejam lagi. Apakah kita tahu penumpang Sriwijaya Air atau Nanggala 402 itu hanya orang tua saja? Bahkan kenyataannya tidak. Banyak juga para pemuda yang menjadi penumpangnya. Mereka juga tidak sadar mereka akan terjatuh, lalu tenggelam, kemudian hancur. Oleh karenanya, kematian itu akan datang kapan dan juga di mana saja. Kita tidak akan pernah tahu. Nah, untuk itu teman-teman semua, penting banget kita untuk mengejar surga sedari muda. Apalagi kita punya kesempatan emas yang gak dimiliki pada masa anak-anak, bahkan pada masa saat kita sudah menjadi orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsinya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada azab Allah, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah,
dua orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan cantik, akan tetapi dia menolak dan berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah," dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini guys, kita dapat menyimpulkan bahwasanya pemuda yang taat adalah salah satu dari 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, siapa nih yang gak pengen? Pasti semuanya pada pengen kan? Ditambah masa muda ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tapi memang ya teman-teman semua memang sulit berpikir sedemikian. Karena saat ini kita memang berada di sistem negara kapitalisme, di mana kapitalisme ini memandang bahwasanya hidup itu hanya untuk meraih materi sebesar-besarnya. Kapitalisme ini membuat para pemuda banyak yang gagal paham dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Ditambah lagi paradigma yang berkembang di masyarakat kapitalis membuat generasi muda itu tidak butuh untuk mencari arti hidup, karena sejak kecil mereka sudah didoktrin dalam hidupnya bahwasannya yang terpenting itu hanya materi. Di mana materi itu mereka dapat bertahan hidup, mereka itu bisa bahagia dan juga membahagiakan orang lain. Ditambah media-media yang bertebaran mengamini semua itu, di mana digambarkan keberuntungan adalah bagi mereka yang kaya, body goals, terkenal, dan juga standar materi-materi lainnya. Adapun negara yang menerapkan kapitalis akan membiarkan dan juga lebih berorientasi pada hal-hal yang memperoleh keuntungan, di mana keuntungan di sini adalah keuntungan yang besar. Negara juga tidak akan peduli terhadap nasib para pemudanya. Mereka yang gagal dalam memahami hidup bahkan terjebak dalam prinsip-prinsip yang salah. Karena pada sistem kapitalis ini ketakwaan itu sepenuhnya diserahkan pada individu saja. Untuk itu teman-teman semua, kita itu memang butuh sekali untuk mengkaji Islam. Dengan mengkaji Islam, kita bisa memahami arti Islam sebenarnya. Kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, yang mana dihidupkan hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 26 disampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. So, teman-teman semua bakalan amazing jika Islam diterapkan secara sempurna, di mana para individunya akan dibina dengan Islam dengan mengkaji Islam secara keseluruhan. Tapi tidak hanya itu, bahwasannya kita juga harus sharing ke teman-teman kita atau berdakwah ke teman-teman kita, ke masyarakat, supaya masyarakat itu tercerahkan dan menjadi masyarakat yang islami karena memegang teguh amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tentu dengan peran negara ya guys, yang berbasis secara Islam. Tentunya negara di sini berfungsi sebagai pengontrol media yang memberikan edukasi bagi masyarakat serta dapat menguatkan ketaatan individu yang tentunya berkepribadian Islam. Nah, jadi yuk numpang mulia dengan menjadi para pejuangnya. Insya Allah cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada sharing-sharing kita kali ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya memohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, silahkan diutarakan. Remaja KSWI, remaja peduli, memberi solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.